belajar bareng akan membahas soal SKB guru kelas, yaitu tentang cahaya ya. Masih tentang fisika, fokusnya untuk cahaya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Daya akomodasi mata adalah daya untuk titik-titik. A. Menyediakan layanan kepada tamu hotel. B. Membedakan warna cahaya. C. Memfokuskan benda-benda pada jarak-jarak berbeda. D. Mengubah diameter pupil dalam mengatur intensitas cahaya. Jawabannya adalah yang mana? Fungsi akomodasi itu adalah mengubah diameter pupil dalam mengatur intensitas cahaya. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 2. Kolam renang yang jernih sering terlihat lebih dangkal dari seharusnya. Hal ini terjadi akibat titik-titik. A. Zat yang dicampurkan pada air kolam. B. Pemantulan sempurna. C. Pembiasan. D. Pemantulan baur. Jawabannya adalah C ya, pembiasan cahaya lebih komplitnya. Lanjut soal nomor 3. Pada gambar telah ditunjukkan bahwa sinar yang melintas dari X ke Y, ya kita lihat dari X ke Y dibiaskan mendatar. Jika sinar tersebut keluar dari bidang kaca secara tegak lurus, maka lintasan sinar tersebut ditunjukkan oleh kalau cahaya atau sinar itu dari medium kurang rapat, misalnya udara kayak gitu, ke rapat dibiaskan mendekati garis normal. Garis normal itu garis yang tegak lurus. Nah, sebaliknya kalau dari medium rapat ke kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, seperti yang kita lihat ya. Kalau dari X ke Y ini kan dari udara kurang rapat ke kaca itu rapat. Berarti sini kan menjauhi ya. Nah, kemudian dari ini jika sinar keluar dari kaca, maka yang benar yang mana? Nah, ini kan kalau kita gambar ini seharusnya kayak gini sinar biasnya, tapi karena ini garis normalnya ini ya. Nah, seperti ini. Karena menjauhi maka harus jadinya menceng semakin jauh dari garis ini. Ya. Bisa jadi ke sana seperti itu. Nah, sekarang keluarnya berarti ini yang mana? Apa yang A atau yang B atau yang C atau yang D? Menjauhi garis normal. Jawabannya yang mana? Ini adalah yang A ya. Ini menjauhi garis normal ini. Lintasan A. Lanjut soal nomor 4, masih berkaitan dengan pembiasan nih. Dari dalam kaca, sinar melintasi dari X ke Y. Ketika keluar dari kaca, lintasan manakah yang dilalui oleh sinar? Kalau kaca itu berarti rapat ya. Kemudian berarti keluar ke udara kurang rapat. Berarti kalau seperti ini masih sama seperti soal nomor 3, harusnya menjauhi garis normal ya. Garis normalnya yang mana? Ini kan garis normal. Maka yang jawabannya lintasan
Kalau biasa kan ini seperti ini. Nah, kalau semakin jauh berarti ke sana ya. Lintasan yang mana? Yang 4. Jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 5. Berikut yang merupakan sifat cahaya adalah A. Untuk merambat cahaya memerlukan medium. Tidak, karena cahaya gelombang elektromagnetik ya. B. Cahaya dapat memindahkan energi. Ya, contohnya memindahkan energi kalor atau panas. C. Cahaya termasuk gelombang mekanik. Tidak, karena termasuk elektromagnetik. D. Cahaya termasuk gelombang longitudinal. Tidak juga, ini salah, berarti jawabannya yang mana? Yang B. Dapat memindahkan energi. Lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini adalah gambar cahaya yang datang ke suatu cermin datar. Tentukan sudut datang dan sudut pantul dari cahaya tersebut. Nah, sekarang kan sudah diketahui sudut datangnya adalah 40. Maka sudut pantulnya sini berapa? 40 juga, karena besarnya sudut datang sama sudut pantul itu adalah sama. Jadi jawabannya yang mana? Yang D ya. Sudut datang 40 derajat, sudut pantul 40 derajat. Lanjut soal nomor 7. Berikut ini adalah bayangan jam dinding yang dilihat menggunakan cermin datar. Jam tersebut menunjukkan pukul titik-titik. Nah, ini kan bayangannya. Kalau sifat cermin datar bayangannya apa? Sifat cermin datar salah satunya itu adalah terbalik ya, terbalik arah kanan dan kirinya. Yang tadinya bendanya kanan, jadi bayangannya itu kiri, kanan kiri. Nah, maka kalau seperti ini ya kita tinggal gambar saja ke sini ya. Ini, kemudian ini, sini. Jam berapa ini? Ini kan 2. Nah, kemudian ini 30, sini 35. Jam 2 lebih 35. Jawabannya yang C ya. Lanjut soal nomor 8. Mata dapat melihat benda dekat dan jauh karena A. Lensa bisa bergerak maju mundur. B. Retina bisa berwarna-warni. Atau C. Pupil bisa melebar dan menyempit. D. Lensa bisa mencembung dan memipih. Jawabannya adalah yang D ya. Lensa mencembung dan memipih. Kalau kita melihat benda dekat mencembung, kalau melihat benda jauh memipih. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 9. Berikut ini sinar yang memiliki panjang gelombang paling panjang adalah titik-titik. A. Sinar tampak, B. Sinar X, C. Sinar Röntgen, atau D. Sinar gamma. Nah, jadi kita mempunyai singkatan yang namanya Gruti, Rada, Teller. Apa itu Gruti, Rada, Teller? Nah, G itu gamma, R itu Röntgen atau X, U itu ultraviolet, T itu tampak, sinar tampak yang Mechiku Hibiniu, I ini inframerah, Rada itu radar, sinar radar. Kemudian tele itu televisi, kemudian R-nya adalah radio. Nah, Gruti, Rada, Teller itu semakin ke sana ke samping itu semakin panjang gelombang tuh. Ini bertambah ya, sini berkurang. Nah, jadi kita urutkan saja kalau seperti ini. Sinar tampak itu di mana? Sinar tampak ini kan, ini. Kemudian sinar X atau Röntgen itu sini.
Nah, kemudian sinar gamma ini adalah sini. Nah, kalau lihat seperti ini ya, GRT kan semakin ke kanan semakin panjang, maka yang paling panjang adalah sinar tampak. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 10. Sinar yang dipantulkan pada papan yang tidak rata maka akan terjadi pemantulan A. Sempurna, B. Dibelokkan, C. Difus, atau D. Bias. Jawabannya yang mana? Pemantulan pada permukaan yang tidak rata itu namanya pemantulan difus, menyebar atau baur nama lainnya ya. Demikian ya teman-teman pembahasan contoh soal SKB guru kelas kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe.